beranggotakan saya Faiha Fatunada, Saya Rosita Alizanani. Saya Aulina Rahmatus Soleha. Saya Rahmalia Azara Makbul. Saya Sabrina Cahaya Nabila. dan pada video ini kami akan membagikan hasil observasi lapangan di SMA N2 Karawang dengan mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Ibu Sutri SPD MPD. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi pada tanggal 19 April 2024, kelompok 3 berkesempatan untuk observasi di SMA Negeri 2 Karawang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan profil sekolahnya terlebih dahulu. SMA Negeri 2 Karawang beralamat di Jalan Manunggal 7, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini kepala sekolah yang menjabat bernama Dr. Haji Yohana. Sekolah ini memiliki tenaga didik sebanyak 47 orang dengan peserta didik sebanyak 1.170 orang. Kurikulum yang digunakan sekolah ini adalah kurikulum merdeka dan sudah terakreditasi. Setiap sekolah memiliki visi dan misi yang menjadi landasan tujuannya. SMA Negeri 2 Karawang yang telah berdiri sejak 1984 ini memiliki visi berprestasi, profesional, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pelayanan dengan berlandaskan impak atau iman dan takwa. Misi tersebut diwujudkan melalui misi mendidik, mengajar, dan membimbing anak dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang kedua, mengembangkan kreativitas inovatif untuk berprestasi dan meraih sukses. Yang ketiga, membina akhlak dan moral berlandaskan impak dan sikap keteladanan. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas kerja dan pelayanan terhadap anak didik dan masyarakat. Yang terakhir, memelihara dan memupuk jiwa kebersamaan keluargaan yang harmonis. Ekskul yang terdapat pada SMA Negeri 2 Karawang meliputi paskibraka, paduan suara, PNR, rohis, basket, futsal, bulu tangkis, voli, teater, pencaksilat, pramuka, dan tari jaipong. Adapun profil narasumber pada observasi kali ini merupakan seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Karawang. Beliau adalah Ibu Wilda Trianti yang berusia 31 tahun. Ibu Wilda menyelesaikan pendidikannya di Universitas Siniaper Bangsa Karawang dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada temuan di lapangan yang kita temui, yaitu yang pertama tentang metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang digunakan yaitu menulis puisi anak kelas 11. Jadi anak-anak ini memakai metode diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran kayak gambar-gambar seperti gambar anak kecil. Jadi ada gambar nih, mereka mendeskripsikan gambar itu seperti itu. Lalu mereka menulis puisi tersebut. Setelah diskusi kelompok, nanti ada kunjungan karya. Jadi melihat karya temanya supaya tahu apa yang kurang dari tugasnya. Jadi di sini tuh saling memperbaiki sama-sama. Yang kedua, kita menemukan bahwa ada perbedaan signifikan antara hasil karya puisi siswa ini dari sebelum dan setelah menerapkan model pembelajaran yang ibu gurunya kasih. Jadi di sini ibunya menerapkan diskusi kelompok itu agar pikiran anak-anaknya itu terbuka, jadi bisa saling diskusi, bisa saling tukar pikiran sama temannya. Lalu yang ketiga, temuan lapangan yang kita temui yaitu media pembelajaran. Jadi selain buku, media pembelajaran yang digunakan memakai media peraga seperti wayang-wayangan atau video, atau ada proyektor juga. Jadi biar si anak percaya diri dan kegiatan belajar mengajarnya tidak monoton. Yang keempat yang kita temui yaitu ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan media pembelajaran ini. Media pembelajarannya berbasis teknologi. Contoh, anak-anak membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Salah satu utamanya adalah si anak harus mampu menggunakan Canva dengan baik. Jadi harus punya kemampuan menggambar atau mendesain. Kelebihannya juga mereka jadi tahu teknologi sekarang itu semakin canggih. Yang kelima yaitu pendekatan yang paling efektif di SMA Negeri 2 Karawang yang kita analisis, yang kita amati ini, bahwa ibu bilang kalau metode yang paling efektif biasanya itu diskusi kelompok. Jadi kalau ada materi atau ibunya menyampaikan materi,
anak-anak bisa mendiskusikan, bisa menyelesaikan bareng-bareng gitu. Temuan keenam mengenai teknik konkret untuk meningkatkan keterampilan menulis. Penggunaan media pembelajaran konkret seperti tugas membuat puisi berdasarkan apa yang dilihat siswa saat ini sangat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, temuan ketujuh yaitu tentang kesulitan terbesar siswa dalam menulis teks akademik. Kesulitan terbesar yang dihadapi siswa adalah kurangnya literasi. Siswa hanya membaca ketika diberi instruksi oleh guru sehingga kosakata dan pemahaman mereka terbatas. Dampaknya, siswa kesulitan memahami pelajaran dengan baik. Selanjutnya, temuan ke-8 yaitu tentang mengatasi kesulitan siswa dalam mengembangkan ide. Guru melakukan evaluasi atau revisi untuk memastikan siswa menulis sesuai dengan instruksi. Misalnya, jika siswa menulis tentang lingkungan, guru memastikan siswa tidak hanya fokus pada suatu aspek seperti banjir, tapi mencakup dalam keseluruhan topik. Selanjutnya, temuan ke-9 tentang definisi keberhasilan dalam pembelajaran menulis. Keberhasilan dalam pembelajaran menulis diukur melalui keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan kemampuan mereka menjadi fasilitator bagi teman-temannya. Setiap akhir pembelajaran, guru selalu membuka sesi tanya jawab untuk memastikan semua siswa memahami materi. Temuan terakhir yaitu temuan ke-10 merupakan metode evaluasi efektif. Guru rutin bertanya kepada siswa tentang hal yang ingin ditanyakan atau dibahas pada akhir pembelajaran. Meskipun banyak siswa yang diam saat ditanya, mereka aktif menghubungi guru setelah pembelajaran selesai. Guru memberikan panduan kepada siswa untuk memahami materi dan menyelesaikan tugas sesuai dengan minat mereka. Dari hasil analisis wawancara dan juga modul yang diberikan oleh guru Bahasa Indonesia SMA N2 Karawang, setelah kami analisis, kami mendapatkan bahwa terdapat pendekatan dan metode dalam penerapan model pembelajaran. Yang pertama, penggunaan metode diskusi dalam model pembelajaran. Nah, metode pembelajaran menulis dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan metode diskusi kelompok dengan model pembelajaran berbasis gambar. Nah, dalam metode ini, siswa diberikan gambar, lalu mereka diminta untuk mendeskripsikan gambar tersebut, gambar yang diberikan untuk menulis sebuah puisi. Nah, metode ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan juga berdiskusi dengan teman sekelas mereka, yang dapat membantu mereka dalam memahami dan juga menginterpretasikan gambar, serta merangsang kreativitas mereka dalam menulis sebuah puisi. Manfaat yang didapatkan dari metode diskusi kelompok ini yang pertama dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Karena dengan diskusi kelompok memungkinkan peserta didik untuk saling bertukar ide dan pemikiran terkait materi pembelajaran. Nah, hal ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep dan juga teknik menulis. Selain itu, diskusi kelompok juga dapat meningkatkan yang namanya keterlibatan peserta didik atau partisipasi dalam proses belajar. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan juga kerjasama. Nah, karena menggunakan metode diskusi kelompok, peserta didik akan belajar untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan temannya. Mereka harus saling menghargai pendapat satu sama lain, mendengarkan dengan seksama, dan membangun ide bersama seperti itu. Nah, hal tersebut dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan komunikasi yang memang penting untuk kehidupan mereka. Nah, tidak hanya tentang kolaborasi saja, tetapi dengan menerapkan metode diskusi kelompok, mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif peserta didik. Karena mereka di dalam metode tersebut harus mengekspresikan ide dan pemikiran mereka. Mereka harus saling menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan menghasilkan solusi secara kreatif. Nah, hal tersebut dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk kesuksesan di masa yang akan datang atau dalam studi dan karir mereka. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi. Dengan diskusi kelompok dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berkomunikasi dan juga mengekspresikan ide mereka di depan orang lain. Mereka belajar untuk berbicara dengan jelas dan terstruktur, serta menyampaikan ide mereka secara persuasif atau mengajak. Nah, hal ini dapat membantu peserta didik mengatasi rasa takut dalam berbicara di depan umum dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka secara keseluruhan. Lalu, dalam pembelajaran menulis di mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya menerapkan metode diskusi saja, tetapi juga menerapkan metode project-based learning dan juga social emotional learning atau yang disingkat SEL. Nah, sebelumnya, project-based learning atau yang kita singkat PBL adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja selama periode waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan sebuah proyek yang kompleks, berbasis pertanyaan, dan seringkali multidisiplin. Nah, PBL ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaborasi.
Nah, dalam konteks menulis puisi di kelas 10, project based learning dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa dengan memberikan tugas otentik dan pengalaman yang praktis untuk mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, perbedaan hasil menulis puisi siswa kelas 10 dengan menggunakan metode pembelajaran seperti project based learning telah terbukti meningkatkan keterampilan menulis siswa. Dalam konteks metode diskusi kelompok dengan model pembelajaran berbasis gambar juga tampaknya memiliki efek yang sama seperti PBL. Nah, dengan demikian, metode PBL tidak hanya belajar mengenai menulis puisi saja, bagaimana menulis puisi, tetapi juga belajar bagaimana bekerja dalam tim, berbagi ide, dan juga memberikan serta menerima umpan balik. Lalu mengenai SL ini mendukung pembelajaran dan perkembangan manusia dengan membantu siswa merasa dan menunjukkan empati terhadap orang lain, menjalin dan melihara hubungan yang mendukung, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan juga peduli. Nah, jadi dengan menggabungkan project based learning dengan social emotional learning dalam pembelajaran menulis puisi, siswa tidak hanya belajar menulis puisi yang lebih baik saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan juga emosional yang penting. Mereka belajar bagaimana bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menghargai perspektif dan ide orang lain, yang semuanya merupakan keterampilan penting untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Nah, di sekolah ini juga ada beberapa penggunaan media pembelajaran dalam penerapan model berdasarkan model yang digunakan oleh guru terkait sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran, diantaranya seperti gawai, laptop atau komputer, proyektor, akses internet yang mendukung, buku teks, papan tulis, lembar kerja, dan handout. Media pembelajaran juga menggunakan media peraga seperti wayang-wayangan dalam proses pembelajarannya. Nah, media ini memungkinkan siswa untuk lebih percaya diri dan menghindari adanya pembelajaran yang monoton. Nah, siswa juga dapat membuat atau memperagakan wayang mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk berperan sebagai orang lain. Ini sesuai dengan tren saat ini di mana siswa lebih suka belajar sambil bermain daripada belajar dengan cara yang terlalu serius. Terus juga di sini ada kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran berbasis teknologi. Kelebihannya sendiri adalah teknologi ini tuh ada seperti Canva yang memungkinkan siswa untuk mengerjakan tugas seperti membuat poster dengan mudah. Nah, ini juga membantu mereka memahami bahwa teknologi saat ini sangat canggih dan dapat digunakan untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Salah satu kekurangan utama adalah potensi penyalahgunaan teknologi oleh siswa untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak baik. Penting bagi guru untuk beritahu siswa bahwa teknologi harus digunakan secara bijaksana dan hanya untuk bertujuan dalam pembelajaran, bukan untuk hal-hal lain. Nah, di sini juga ada teknik yang digunakan dalam penerapan model pembelajaran. Teknik konkret merupakan salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis, khususnya dalam konteks bahasa. Untuk teknik yang pertama ini ada meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Nah, di sini juga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara aktif dan interaktif dengan materi pembelajaran. Yang kedua ini meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Di sini juga membantu peserta didik untuk memahami konsep dan ide dengan lebih baik. Hal ini karena mereka dapat melihat, menyentuh, dan memanipulasi benda-benda nyata yang dapat membantu mereka untuk memvisualkan informasi dan membangun koneksi yang lebih kuat dengan materi pembelajaran. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, di mana di sini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan tugas dan menyelesaikan masalah. Mereka harus menganalisis informasi, mengevaluasi ide, dan menghasilkan solusi secara inovatif. Hal ini dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk sukses dalam studi dan karir mereka. Yang terakhir atau yang keempat ini meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi, di mana dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi mereka. Mereka harus bekerja sama dengan teman mereka untuk menyelesaikan tugas dan menyelesaikan masalah. Hal ini dapat membantu mereka untuk belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif, mendengarkan dengan seksama, dan menghargai ide orang lain. Selain itu juga ada tingkat kesulitan dalam penerapan model pembelajaran.
Kemampuan menulis teks akademik merupakan hal yang penting bagi siswa untuk mengomunikasikan pengetahuan. Namun ada banyak siswa yang kesulitan dalam proses menulis teks akademik sehingga berakibat pada proses belajar siswa yang kurang optimal. Salah satu kesulitan terbesar yang sering dihadapi siswa saat ini adalah kurangnya literasi. Tingkat literasi yang rendah membuat siswa minim kosakata dan wawasan, sehingga siswa seringkali terlambat dalam menuangkan ide-ide mereka menjadi tulisan yang koheren dan logis. Penyebabnya karena kurangnya latihan, pemahaman struktur teks yang buruk, dan kesulitan dalam menuangkan ide secara sistematis. Nah, kesulitan-kesulitan ini tentunya menimbulkan dampak pada proses belajar siswa yang tidak optimal, seperti pemahaman materi yang rendah, kesulitan menuangkan ide karena kurangnya referensi dalam penulisan dan tulisan yang ditulis menjadi tidak terarah, sulit dipahami, dan kurang informatif. Keadaan ini akan diperparah dengan hilangnya minat belajar siswa karena merasa dirinya tidak mampu menulis dengan baik. Di balik kesulitan tersebut, di sini ada hal-hal untuk mengatasi kesulitan itu. Perlu diadakannya upaya untuk meningkatkan minat baca siswa, seperti siswa membaca dengan menyelenggarakan program literasi dan memberikan apresiasi kepada siswa yang rajin membaca. Pengembangan kemampuan menulis juga dapat dilakukan seperti memberikan latihan menulis secara rutin, memberikan contoh teks akademik yang baik, dan memeriksa tulisan siswa. Dengan mengatasi kesulitan menulis teks akademik, siswa menjadi lebih baik, mudah untuk memahami materi pelajaran, mampu mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dan memiliki rasa percaya diri dalam belajar. Maka dari itu, tingkatkan literasi kita untuk bisa kita belajar dan keluar dari rasa malas itu. Baik, yang terakhir adalah bentuk evaluasi dalam model pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran menulis di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dan juga kelas 12, evaluasi ini memiliki peran yang krusial dalam memperkuat pemahaman materi dan juga mengembangkan keterampilan menulis. Nah, diantaranya yang pertama, interaksi aktif dan juga responsif. Dalam konteks evaluasi menulis, interaksi dua arah antara guru dan juga siswa memainkan peran yang penting. Guru terkait secara rutin bertanya kepada siswa tentang kebutuhan mereka dalam proses belajar. Hal tersebut menciptakan kesempatan bagi siswa untuk secara terbuka mengungkapkan kebingungan dan juga tantangan yang sedang mereka hadapi dalam proses pembelajaran menulis di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, meskipun beberapa siswa merasa enggan berbicara di depan kelas untuk bertanya kepada guru, nah guru tersebut memberikan ruang bagi mereka yang ingin berkomunikasinya secara pribadi dengan menghubungi nomor WhatsApp gurunya. Jadi mereka bisa bertanya lewat WhatsApp, seperti itu. Lalu yang kedua, panduan personalisasi. Dengan pendekatan personalisasi dalam evaluasi menulis, pembelajaran menulis, melibatkan guru memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan individu siswa dalam memahami materi dan juga meningkatkan kemampuan menulis siswa. Nah, guru terkait dapat meminta siswa merefleksikan tulisan mereka sendiri, menyoroti poin-poin yang membutuhkan perbaikan. Lalu, guru juga memberikan umpan balik yang spesifik untuk membantu siswanya mengembangkan keterampilan menulis mereka secara mandiri. Yang ketiga, pembelajaran berbasis minat. Nah, jadi dalam pembelajaran menulis di mata pelajaran Bahasa Indonesia ini, memberikan siswa kebebasan untuk memilih topik tulisan mereka sesuai minat mereka yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses menulis. Nah, metode ini menciptakan lingkungan di mana siswa lebih termotivasi untuk mengeksplorasi topik yang mereka sukai dan mengembangkan kemampuan menulis mereka secara efektif. Lalu yang keempat adalah evaluasi dan refleksi berkelanjutan dengan cara pengulangan materi yang telah diajarkan dan juga merefleksikan kemajuan siswa dalam menulis pada pertemuan selanjutnya merupakan strategi evaluasi yang efektif. Hal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang teknis menulis yang telah dipelajari sebelumnya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Lalu yang terakhir adalah fasilitas peer-to-peer yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik satu sama lain dalam proses pembelajaran. Nah, hal tersebut tidak hanya mengembangkan keterampilan menulis siswa saja, tetapi juga keterampilan sosial seperti kerjasama dan juga komunikasi. Ini menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, di mana siswa dapat saling membantu dan belajar satu sama lain.